Hah? Kamu udah 6 tahun. Ya. Itu dibuat sakit kamu apa gimana? Bukan sepenuhnya, tetapi dia mempunyai penyakit-penyakit bawaan juga. Oh. Maksudnya dia memang sudah sakit tubuhnya. Ya. Lalu karena tubuhnya sudah sakit, jadi dia lemah, jadi kamu ikut ke sana. Ya. Kamu bisa masuk karena tubuhnya lemah, begitu? Ya. Oh, begitu. Paham. Dan pikirannya selalu kosong. Pikirannya kosong karena memikirkan penyakit. Dia risau, dia galau gara-gara memikirkan penyakit yang ada di tubuhnya. Kemanapun dia pergi dan kemanapun dia meminta tolong, meminta bantuan, dia akan selalu sulit. Kamu di sini. Si abang ini selalu sakit. Nah, Itu bukan urusan kamu. urusan saya, dia saudara saya. Dia saudara saya, jadi saya harus bantu dia. Tetapi kamu jauh. Jauh apanya? Hah? Makhluk seperti apa itu? Jangan didekatkan kepadaku. Iya, makanya kamu jawab yang benar. Kamu bukan yang membuat dia sakit. Kalau dia selalu lengah, pasti selalu datang lagi. Siapapun dan apapun bentuknya, kalau dia tidak berusaha dan selalu lemah pikirannya, kalau dia tidak punya tujuan dan pegangan hidupnya, pasti akan selalu ada makhluk-makhluk sepertiku yang tertarik kepadanya. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan masih dipercaya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami sesuatu hal atau beban dalam kehidupannya, baik itu beban pikiran atau beban kehidupan ya. Beban kehidupan itu banyak, bisa dari beban pikiran, dari hal-hal yang tidak bisa difikirkan sendiri gitu. Nah, kali ini ada Bang Ali ya. Bang Ali selama 7 tahun Bang Ali mengalami sakit yang cukup aneh ya. Sakit anehnya itu ya, Bang Ali itu sering pingsan. Sering pingsan mendadak atau sering tiba-tiba pingsan. Jadi Bang Ali ini selama 7 tahun itu mengalami sakit ya. Dan kali ini Bang Ali kebetulan
meminta bantuan ke saya, ingin cari tahu katanya lewat mediator ada apa sebetulnya, karena sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun itu kan sudah lama. Nah, sebetulnya ada apa nih Kang? Oh iya, nah udah nanti saya mediatorkan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti mendapatkan petunjuk atau mendapatkan jawaban ya Bang Ali ya. Mohon maaf nih agak telat Bang Ali, karena memang satu ada kesibukan sayanya, dua memang mediatornya juga agak sibuk. Nah, setelah Bang Ali memberikan kepastian baru kita tindak. Nah, cuman ini proses ngedit yang agak lama ya Bang Ali ya, jadi mohon dimaaf ya, proses ngedit itu karena ada pemotongan atau ada hal yang harus diperbaiki gitu ya, terus supaya enak ditonton. Nah, dan ngedit itu kan ngantri gitu. Ngeditnya ngantri, jadi diuploadnya agak lama. Saya sudah cek-cek sedikit-sedikit tentang Bang Ali, sudah dicek sedikit-sedikit. Tapi nanti kita lihat dari versi mediator dulu ya. Kalau versi saya Bang Ali sepertinya itu penyakit medis kalau versi saya ya. Kalau versi saya setelah saya cek, saya perdalam, saya lihat, sepertinya Bang Ali itu ada penyakit medisnya. Jadi tidak non medis semua, tapi ada non medis, ada medisnya juga gitu. Setelah saya cek, oh ini ada penyakit alaminya. Penyakit medis itu berarti penyakit alami ya. Nah, tetapi memang ada makhluk lain yang saya rasakan gitu. Memang Bang Ali ini diikuti beberapa makhluk jin gitu. Tetapi selain diikuti bangsa jin, ternyata memang ada penyakit medisnya juga. Makanya nanti coba saya cari tahu sebetulnya kenapa, ada apa gitu. Supaya lebih jelas ya nantinya. Supaya lebih jelas, lebih terang benderang nanti. Biar nggak penasaran juga Bang Ali sebetulnya ada apa, kenapa, supaya nggak penasaran, karena Bang Ali ini pengen dikuak melalui mediator. Tetapi ya Bang Ali di sana apapun itu nanti hasilnya, Bang Ali tetap harus semangat untuk sehat dan jangan lupa olahraga ya. Semangat untuk sehat dan jangan lupa olahraga gitu, karena olahraga itu penting. Kalau bisa olahraga tuh setiap hari, dibiasakan olahraga setiap hari. Karena jika kita sayang kepada badan kita, ya solusinya olahraga, membuang keringat solusinya. Biarpun sedikit, sehari itu harus berkeringat, harus otot dipakai, biarpun sebentar, lari gitu ya, angkat beban. Di sini kan di sini ada angkat beban tuh. Cari beban, angkat gitu. Dalam sehari itu harus ngangkat beban otot kita itu. Dan harus ada larinya supaya jantungnya berdebar, duk. Nah, jadi jantung nggak capek memompa darah kita gitu. Dan beban diangkat setiap hari, meskipun sebentar, meskipun sedikit, harus tetap gitu. Dan pola makan, usahakan jangan terlalu banyak makan minyak goreng. Apapun yang digoreng, yang mengandung minyak goreng, usahakan dikurangi. Bila perlu seminggu sekali saja makan yang digoreng. Itu pola sehat. Apalagi makan daging, dagingnya digoreng. Daging itu sudah berminyak, digoreng lagi ya makin berminyak. Begitu. Kita langsung mediatoran. Permintaan Bang Ali ingin dikuak melalui mediator. Jadi saya coba kuak melalui mediator. Nah, ini sudah meditasi. Ya, abangnya sudah meditasi.
Us. Dari mana kamu diam? Duduk di sini. Dia agak takut ternyata. Duduk di sini. Kamu dari mana? Kenapa kamu ada di tubuh manusia itu? Kenapa? Duduk di sini. Ayo. Kamu memanggil aku ke sini. Aku manggil kamu. Aku mau ngobrol, mau nanya sama kamu, mau bertanya. Kamu tanya apa? Aku mau bertanya sama kamu. Ini tempat seperti apa? Aku Ini. tidak kenal. Tempatku ini. Kamu dari kapan kamu ada di badan si abang ini? Dari kapan? Kamu dari kapan ngikuti Mas Ali itu? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Untuk apa? Sini. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Saya mau nanya-nanya aja. Dia masih ketakutan. Saya mau nanya-nanya aja, nggak apa-apa. Tempatnya. Kenapa begini? Tidak seperti tempat di tempatku. Iya beda lah. Tempat kamu memang di mana? Tempat Jauh kamu di dari mana? sini. Jauh. Jauh. Kenapa harus jauh? Ya jauh. Karena kamu bukan orang sini dan aku nggak mau kalau ada kamu. Aku nggak mau kalau kamu ada di sini. Sini duduk, sini sama aku sini. Itu. Banyak apa? Itu tempat aku berzikir. Tempat aku mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah. Aku di sini saja. Kamu di sini tuh, ya udah tuh. Nggak apa-apa. Sebentar. Apa? Di tempatku. Bukan seperti tempatmu. Beda. Iya. Ya ada ini di tempatmu juga ada ini. Kenapa kamu ada di dalam tubuh si abang itu? Lagi apa kamu di situ? Aku suka sekali. Apa yang kamu lakukan? Saya ikut dengannya. Sudah lama. Sudah lama. Berapa lama? Kalau waktu manusia sudah berapa tahun kamu di sana? Sekitar 6 tahun lebih. 6 tahun. Lama sekali 6 tahun kamu. Ngapain aja 6 tahun? Aku ikut dengannya kemanapun. Kenapa kamu ikut dia? Dia orang pergi. Kenapa kamu ikut dia? Karena saya suka sekali Kenapa? menyakiti orang itu. Kenapa suka menyakiti? Ada apa dengan orang itu? Sebenarnya bukan menyakiti, tapi menyukiti. Mengikuti. Iya. Mengikuti maksudnya. Mau mengikuti. Apa yang kamu senangi dari orang itu memang apa? Dan bukan saya saja di situ. Bukan hanya kamu. Banyak sekali yang ingin ikut dengannya. Banyak. Iya, Kenapa mereka ingin ikut? karena dia sangat lemah tubuhnya Dia sangat lemah. dan pikirannya selalu terbuka. Pikirannya selalu terbuka dan sangat lemah. Berarti dia sakit badannya. Kenapa? Dia selalu mau pingsan. Karena itu teman-teman saya Ya, dengan mudah
bisa mengikutinya. Bisa mengikutinya. Itu sakit dibuat kamu. Kamu yang buat sakit berarti sama teman-teman. Hah? Kamu udah 6 tahun. Ya, Itu dibuat sakit kamu apa gimana? bukan sepenuhnya, tetapi dia mempunyai penyakit-penyakit bawaan juga. Oh. Maksudnya dia memang sudah sakit tubuhnya. Ya, Lalu karena tubuhnya sudah sakit, jadi dia lemah, jadi kamu ikut ke sana. ya, Kamu bisa masuk karena tubuhnya lemah, begitu? Ya. Oh, begitu. Paham, paham. dan pikirannya selalu kosong. Pikirannya kosong karena memikirkan penyakit. Dia risau, dia galau, gara-gara memikirkan penyakit yang ada di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, dan kemanapun dia meminta tolong, meminta bantuan, dia akan selalu sulit. Hmm. Karena aku pergi dari situ, Hmm. tetapi masih banyak yang selalu ikut Hmm. keluar masuk. Jadi kamu suka ikut? Ya, Jadi bukan hanya kamu berarti banyak ya? banyak sekali. Terus apa urusan kamu Nah, gitu. memanggilku ke tempat ini? Urusan saya, karena si abang ini selalu sakit. Si abang ini selalu sakit. Nah, Itu bukan urusan kamu. urusan saya, dia saudara saya. Dia saudara saya, jadi saya harus bantu dia. Tetapi kamu jauh. Jauh apanya? Makhluk seperti apa itu? Jangan didekatkan kepadaku. Iya, makanya kamu jawab yang benar. Kamu bukan yang membuat dia sakit. Apa badannya betul sudah sakit? Ya, Oh, badannya berarti betul sudah sakit ya. Jadi kalian mengikuti hanya, sakit. iya, kalian mengikuti hanya karena tubuhnya lemah. Tubuhnya lah. Aku selalu ikut. Sini dok. Jujur ya, nah, nanti saya cek lagi. Tapi saya sudah cek. Ada berapa sekarang yang ikut di situ? Banyak sekali. Kamu nanti nggak boleh pulang ke sana. Kemanapun aku pergi, aku bebas. Mau kemanapun. Kamu ya ganggu. Jangan didekatkan kepadaku. Iya, kalau kamu takut, ajak teman-teman kamu, jangan ada di tubuh si abang itu. Jangan ganggu lagi si abang itu, nggak boleh. Aku bisa saja pergi. Tetapi teman-temanku bukan urusanku. Mereka bebas. Apapun yang mereka lakukan. Bebas. Ya enggak lah, kalau kamu pergi, temanmu juga harus pergi. Kamu bawa semua. Kamu ajak. Walaupun aku pergi, tetapi masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain, siapa? Ya. Makhluk-makhluk sepertiku. Banyak yang ikut dengannya. Banyak yang ikut sama dia. Ya, dan selalu ikut kemanapun dia pergi. Jadi banyak yang ikut sama dia berarti ya? Ya, Banyak sekali. banyak sekali. Nah, kalau mereka saya tangkap semua sama kamu nanti. Saya ambil semua. Aku datangkan teman-temanku ke sini untuk mengeroyok kamu. Ya udah bawa sini. Panggil semua ke sini. Walaupun kamu
punya itu. Sebenarnya Nah ini. aku bisa saja melawan. Ya tinggal lawan aja, panggil semua ke sini. Yang ada di badan si abang itu bawa semua ke sini. Kalau begitu, kamu benar-benar menantang. Iya, saya menantang. Sudah kamu mendatangkan kawanku. Iya, bawa semua ke sini sekarang. Sudah kan? Sudah kan? Sudah kan satu. Dia lagi manggil. Dia kuat, dia lagi manggil. Kalian kamu datang semua ke sini. Kamu ke sini. Rasakan itu. Itu baru saya baru. Teman-temanku. Kamu apakan teman-temanku? Tangkap semua. Mereka terikat, nggak bisa jauh dari sini. Kembalikan teman-temanku. Saya nggak akan membalikan. Kembalikan ke sini. Kalau begitu, Dia mengeluarkan kekuatan, dan dia mengeluarkan senjata. Dia bawa senjata juga ternyata. senjataku. Dia punya senjata lagi. Dia mau ngeluarin lagi senjata. Aku masih punya. Tuh. Terimalah ini. Baru lihat ya.
Kenapa kamu ikat aku? Keluarkan. Lepaskan. Keluarkan. Enak aja. Keluarkan apanya? Bebaskan aku dari ikatan ini. Teman kamu sudah saya tangkap semua. Jadi saya ingin badan si abang itu nggak ada lagi gangguan. Boleh saja kamu menyuruhku, tetapi sudah kukatakan dari tadi Apa? masih banyak yang mengincarnya. Kan sudah aku masukkan semua. Sudah aku masukkan semua ke sini. Sudah aku tarik semua tadi. Memang bisa masih ada. Siapa lagi tuh? Kenapa memang kau masih bisa? Kalau dia selalu lengah, pasti selalu datang lagi. Siapapun dan apapun bentuknya. Oh ya, paham, saya paham. Kalau dia tidak berusaha dan selalu lemah pikirannya, kalau dia tidak punya tujuan dan pegangan hidupnya, pasti akan selalu ada makhluk-makhluk sepertiku yang tertarik kepadanya. Oh begitu. Ya, Berarti memang sakit itu bukan karena kalian 100% ya. ya. Tapi ya kalian jika boleh, kalau ada manusia sakit ya janganlah kalian masuk dan mereka. Aku senang. Nggak boleh, senang nggak boleh. Aku senang. Siapapun, wahai dari manusia yang selalu lemah. Kamu sudah 6 tahun ikut dia kan? Iya. Jadi dia kalau pingsan itu sering. Sering. Karena kamu sudah ikut merusak, mengganggu. Jadi kamu saya tangkap. Dan datangnya pun selalu tiba-tiba. Iya. Tugas saya sekarang menangkap kalian. Bisa saja kamu sudah menangkapku. Tetapi suatu saat kalau aku terbebas akan kutuntut. Nggak akan saya bebaskan. Kamu pengganggu, suka mengganggu. Nggak akan saya bebaskan sampai kapanpun. Kamu jangan ikat aku seperti ini. Jadi saya sengaja masukkan. Yuk, Rul, cepat, Rul. Saya sengaja masukkan, saya sengaja tarik, saya sengaja masukkan di sini untuk dihukum agar dia tidak berbuat lagi yang merugikan. Ya, agar tidak berbuat lagi yang merugikan dan tidak melukai lagi atau tidak mengganggu lagi orang-orang yang lagi sakit. Ternyata pengakuan mediator ini mirip-mirip ya dengan yang saya lihat, dengan yang saya prediksi. Itu ada kemiripan. Ternyata ada kemiripan, yaitu bahwa pada dasarnya memang itu sudah ada penyakitnya. Pada dasarnya memang sudah ada penyakitnya, dan karena ada penyakit, kondisi tubuh menurun. Karena kondisi tubuh menurun berarti imunnya pun menurun. Nah, karena imun menurun,
si abang ini karena sakit jadi banyak memikirkan penyakitnya. Nah, memikirkan penyakitnya yang pada akhirnya si abang ini malah lemah. Jiwanya malah lemah gitu. Dan saat jiwanya lemah, pikirannya kalut ya. Nah, di saat itulah, di saat pikirannya kalut, di saat pikirannya kacau balau, memikirkan penyakitnya, kekhawatiran, disitulah bangsa jin masuk untuk memperkeruh suasana atau memanfaatkan keadaan itu, mencari keuntungan, yaitu dengan cara masuk. Keuntungannya apa? Karena mereka mendapatkan makanan di dalam tubuh manusia itu. Makanan apa? Banyak. Makanan yang bisa dimakan di dalam tubuh manusia itu banyak. Ketika kita makan tidak membaca doa, maka itu disantap oleh bangsa jin, disukai sama bangsa jin. Makanya kalau mau makan ucapan doa, baca bismillah gitu, karena itu menandakan kita ingat kepada Allah dan ingat kepada Yang Maha Kuasa, sehingga bangsa jin, bangsa jahat tidak bisa ikut campur ke sana nanti. Jadi kesimpulannya berarti ini adalah penyakit medis bawaannya. Nah, tetapi karena penyakit medis ini berlarut-larut dan cukup lumayan membuat orang ini lemah imunnya, pikirannya, sehingga masuklah jin itu. Dimanfaatkanlah tubuh orang yang sakit itu. Makanya ketika kita sakit, jangan terlalu berlebihan memikirkan penyakit kita. Kita terus maju, kita terus melangkah, kita terus mengerjakan apapun itu, kita kerjakan apapun itu. Dan jangan terlalu terpaku kepada penyakit kita. Anggap saja kita tuh nggak punya penyakit. Nah, supaya tidak ada makhluk lain yang memanfaatkan kita, nggak ada nanti. Jadi makhluk lain nanti nggak ada yang memanfaatkan kita. Jadi nggak ada yang lain, jin-jin lain memanfaatkan kita karena kita terlalu cemas, kita terlalu memikirkan, sehingga akhirnya drop imun kita. Karena apa? Karena pikiran kita. Karena pikiran kita yang teralihkan kepada penyakit. Nah, jadi gelombang pikiran itu mempunyai aura. Saat gelombang itu memancar dengan gelisah, dengan isinya itu dengan penuh kegelisahan penyakit kita, maka jin ini merespon dan melihat aura itu, bahwa ini manusia ini, wah lemah berarti. Jadi saya boleh masuk nih. Dan akhirnya masuklah jin itu. Lalu memperkeruh suasana, memperparah keadaan. Nah, keadaan memperparah keadaan tuh jadi sakitnya makin bertambah aneh. Makin ada penyakit baru yang aneh-aneh. Nah, contohnya diperiksa sama dokter nggak ada penyakitnya lah, di ronsen normal lah, di USG normal lah, padahal sakitnya luar biasa. Nah, itu tandanya bisa saja itu dipengaruhi oleh bangsa gaib atau oleh bangsa jin. Sehingga pemeriksaan-pemeriksaan itu bisa nol hasilnya. Bisa tidak terlihat hasilnya. Kenapa bisa tidak terlihat? Itu manipulasi jin. Kita merasakan sakit, tapi menurut medis normal, tidak ada kendala apapun. Itulah permainan jin itu. Nah, jadi kita harus menjaga pikiran kita, selalu positive thinking, selalu berpikir yang baik-baik, jangan terlalu memikirkan penyakit ketika kita sakit. Terus kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita selalu bahagia, bahagialah dengan hidup kita sehari-hari. Maka di situ nanti akan memperkuat badan kita dan akan menjadi benteng supaya jin itu nggak bisa nyerang kita. Itu kuncinya, ya. Karena penyakit medis pun bisa menjadi penyakit gaib. Kenapa? Ya tadi, si jin ini memanfaatkan kelemahan. Jadi jin itu bisa masuk ke manusia karena manusianya lemah. Lemah di mana? Lemah di pikiran, lemah di mental, lemah di perasaan. Maka masuklah jin. Kalau kita lemah pikiran, lemah mental, lemah perasaan, mudah kacau, mudah balau, mudah galau ya, mudah galau. Nah, itu nanti masuklah jin di situ. Untuk mempengaruhi badan kita, makin rusak lah, makin sakit, makin aneh sakitnya. Nah, itu karena kita salah memanajemen jiwa kita. Jadi saudara semua yang sedang sakit saat ini, semoga diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang lain dan dimudahkan rezekinya ya. Dan ingat, jangan berlebihan memikirkan penyakit kita. Yakinlah setiap masalah ada solusinya. Terus berusaha
terus kita melangkah, terus kita berjuang. Karena berikhtiar berjuang menjaga badan itu termasuknya ibadah dan suatu keharusan. Kita diwajibkan menjaga tubuh kita, menjaga badan kita supaya terhindar dari berbagai macam masalah yang merusak badan kita. Nah, salah satunya dengan olahraga. Kita olahraga itu menjaga tubuh kita. Nah, itu aja mungkin ya. Semoga kali ini kita bisa belajar dari kejadian ini bahwasannya ternyata penyakit medis bisa berubah menjadi non medis karena dimanfaatkan oleh bangsa jin yang memang melihat kondisi tubuh kita saat itu sedang lemah, jadi dimanfaatkanlah kita oleh dia. Nah, kalau sudah terlanjur ya kita harus berobat, harus diobati, harus diproses. Dan itu buang waktu, lama. Nggak bisa sehari, ini banyak yang salah paham ya. Banyak yang dikira berobat itu 1 kali selesai. Nggak bisa itu berobat 1 kali selesai, itu nggak bisa. Berobat medis saja bisa puluhan kali terapi terus. Berobat seperti ini pun sama, bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali. Bisa berkali-kali, bisa berpuluh-puluh kali. Jadi terus diterapi terus. Makanya jagalah kesehatan kita sebelum kita sakit. Karena kalau sudah sakit itu lama prosesnya, penyembuhannya lama sekali. Apalagi penyakit jiwa, penyakit batin. Apalagi penyakit batin itu lebih lama dari penyakit medis penyembuhannya. Gitu, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Nah, coba kalau lebih lama, bagaimana kalau lebih lama? Buang waktu, kita kerja terganggu, apa terganggu. Nah, makanya sebelum sakit jaga diri baik-baik. Jaga ucapan kita baik-baik, jaga tingkah laku kita baik-baik supaya tidak ada orang tersinggung, tidak ada makhluk jin yang tersinggung, yang terganggu. Nah, sehingga kita dijauhkan dari gangguan-gangguan batiniah ya. Dan kalau Anda yang sudah terganggu ilmu batin atau ilmu lahir atau ilmu gaib, terkena santet, sihir, teluh tenung, solusinya adalah bersabar. Bersabar, ikhlas, dan terus berjuang, berusaha berjuang untuk sembuh. Terus berjuang. Dan ingat, kesembuhan itu butuh proses dan butuh perjuangan. Jadi berarti tidak bisa sekali langsung sembuh. Harus terus berjuang. Bahkan ketika sudah sembuh terkadang kumat lagi, kambuh lagi. Ketika sudah sembuh, kumat lagi, kambuh lagi. Apapun itu bentuknya. Mau itu penyakit, mau itu usaha, perusahaan nih. Tadinya sepi, diobatin, rame. Bahkan bisa jadi sepi lagi karena diserang lagi. Rame hanya 2-3 hari. Setelah disyariatin, setelah diobatin, rame hanya 2-3 hari, nanti sepi lagi. Nah, jadi harus sabar karena nanti perang itu. Sepi lagi, ditembak lagi, rame lagi, sepi lagi, ditembak lagi. Jadi terus saling tembak-menembak. Nah, jadi jangan heran kalau Anda berusaha mencari bantuan ke paranormal. Ramenya hanya sehari, 2-3 hari, seminggu, habis itu sepi lagi. Karena ditembak lagi dari sana, diserang lagi dari sana, itu rahasianya. Jadi harus sabar dan usahakan harus bisa sendiri. Supaya kita tidak cari lagi ke sono ke sini, jadi kita tinggal mengerjakan sendiri kalau bisa sendiri ya. Semangat juga untuk belajar. Dan kalau sudah bisa, maka kita tidak akan membuang waktu, membuang biaya ke sana kemari itu kan pakai uang banyak. Apalagi pakai syarat-syarat itu kan pakai uang banyak. Jadinya lebih bagusnya kita bisa sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Kalau mau silaturahmi hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi hari. Boleh menginap jika takut kesiangan, menginap saja di sini. Dan alamat, nomor HP ada di deskripsi di bawah. Diketik aja selengkapnya. Bukan diketik, dipencet di bawah ya, ada ya. Nah, di situ ada alamat, ada jadwal praktek, ada nomor HP juga di situ. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya dan terus semangat belajar, berjuang, jaga kesehatan. Karena kalau sudah sakit, kita yang merasakan sakit. Kalau sudah sakit, tidak cukup sehari kita membuang waktu. Banyak keluarga yang membutuhkan kita. Banyak orang yang membutuhkan kita. Jadi kita harus sehat. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan jiwa ia dimanapun berada.